Perkenalkan, nama saya Neka Purnaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan berbahasa, di mana gangguan berbahasa yaitu memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya, dan tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik secara produktif maupun reseptif. Secara medis, menurut Siddhartha, gangguan berbahasa ini dapat dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama, gangguan berbicara, yang kedua, gangguan berbahasa, dan yang ketiga, gangguan berpikir. Ketiga gangguan ini masih dapat diatasi kalau penderita gangguan ini mempunyai daya dengar yang normal. Bila tidak, tentu menjadi sukar dan sangat sukar untuk diatasi. Sebelum kita membahas gangguan berbahasa lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu berbicara, berbahasa, dan berpikir terlebih dahulu. Berbicara di sini merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Pertama, gangguan mekanisme berbicara yang berimplikasi pada gangguan organik, dan kedua, gangguan berbicara psikogenik. Selanjutnya itu tentang berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia. Berkaitan erat dengan sejalan dan perkembangan manusia yang baru lahir. Yang ketiga itu berpikir. Berpikir di sini adalah berkembangnya suatu ide, konsep pemikiran baru yang keluar dari dalam diri seseorang, dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seseorang dalam yang berupa pengertian-pengertian. Gangguan berbahasa secara umum dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor medis, yang kedua, faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang bersebut dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia. Tidak alamiah seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Di sini saya memilih gangguan berbahasa, yaitu gangguan berbahasa gagap. Di mana bahasa gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Gagap ini dapat dialami oleh segala usia. Umumnya kondisi ini diderita oleh anak-anak usia di bawah 5 tahun. Gagap pada anak usia tersebut merupakan bentuk ketidakmampuan dalam menyampaikan maksud. Hal ini tergolong wajar dan dapat hilang dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Namun, gagap juga dapat disebabkan karena adanya gangguan pada otak, saraf, dan otot yang terlihat dalam kemampuan berbicara. Jika dibiarkan, kondisi gagap dapat memburuk serta berdampak pada hilangnya kepercayaan diri dan mengganggu hubungan sosial. Penyebab gagap sendiri itu diakibatkan dengan pertumbuhan, neurogenetik, psikogenetik. Yang dimaksud dengan pertumbuhan di sini, gagap umumnya terjadi pada anak-anak usia di bawah 5 tahun. Gagap yang muncul merupakan bentuk keterbatasan dalam menyampaikan suatu maksud melalui bahasa atau perkataan.
papan tangan dan otot wajahnya berkedut. Gejala gagap dapat memburuk ketika penderitanya merasakan lelah, stres, penuh tekanan, terburu-buru, atau bahkan terlalu bersemangat dalam suatu hal. Namun, gagap dapat tidak muncul ketika penderita gagap tengah bernyanyi atau berbicara dengan dirinya sendiri. Meskipun umumnya gagap dapat disembuhkan dengan sendirinya, tetapi sebaiknya penderita gagap memeriksa diri ke dokter. Biasanya gagap ini berlangsung lebih lama dari 6 bulan. Gagap tetap muncul atau bahkan frekuensi kambuhnya meningkat ketika anak-anak bertambah dewasa. Mempengaruhi kemampuan berkomunikasi di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan tempat tinggal. Menyebabkan gangguan emosional seperti gelisah, takut, dan menghindar dari aktivitas atau situasi yang mengharuskan berbicara. Mengalami kesulitan untuk mengucapkan semua kata. Sedangkan diagnosis gagap, dalam diagnosis gagap, dokter akan melakukan pengamatan terhadap pasien. Beberapa hal yang akan diamati dokter meliputi yaitu awal munculnya gejala gagap, pengobatan medis yang pernah dijalani, ada atau tidaknya dampak dalam kehidupan sehari-hari, riwayat penyakit yang dapat memicu gagap seperti sindrom Tourette atau stroke, kondisi kesehatan secara umum, perubahan cara bicara, biasanya terlihat dengan melakukan aktivitas membaca dengan lantang. Di sini cara mengatasi atau cara mengobati gangguan gagap. Pengobatan dalam menangani gagap pada setiap orang berbeda-beda, disesuaikan dengan hasil dan pemeriksaan dokter. Penanganan yang dilakukan juga tidak bisa menghilangkan gagap secara menyeluruh, namun dapat membantu penderita gagap dalam mengendalikan gejala yang ada. Di sini ada beberapa cara untuk mengobati gagap. Yang pertama itu dengan terapi bicara, menggunakan peralatan khusus, terapi perilaku kognitif. Yang dimaksud dengan terapi bicara di sini yaitu berfokus mengurangi frekuensi munculnya gejala gagap saat berbicara. Pasien akan diberikan arahan untuk meminimalkan munculnya gagap dengan berbicara lebih perlahan, mengatur pernapasan saat berbicara, dan memahami kapan gagap akan muncul. Terapi ini juga dapat menghilangkan kegelisahan pada penderita yang sering muncul ketika melakukan komunikasi. Selanjutnya, menggunakan peralatan khusus. Pasien dapat menggunakan peralatan khusus yang bertujuan untuk mengendalikan gejala. Salah satu alat yang sering digunakan untuk mengendalikan gejala gagap adalah DAF atau Direct Auditory Feedback. Alat ini bekerja dengan mengulang apa penggunanya ucapkan, sehingga membuat pengguna seperti berbicara secara serentak dengan orang lain. Terapi perilaku kognitif. Terapi ini perilaku kognitif bertujuan untuk mengubah pola pikir yang dapat memperburuk kondisi gagap. Selain itu, metode ini juga dapat menghilangkan stres dan rasa gelisah yang dapat memicu gagap. Itulah tentang gangguan berbahasa. Di sini saya akan mencontohkan contoh orang yang gangguan gagap. Misalnya dia ingin mengatakan aku mau makan aku mau makan, seperti itu. Jadi gagap itu bicaranya tersenda-senda seperti yang saya sudah jelaskan di atas. Selanjutnya contohnya siap
disosial seperti itu. Begitulah contoh orang yang gagap.